Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Pada episode sebelumnya, Pak Soleh, Bang Kodir, dan Bahdirun, mereka bertiga mencoba mendekati di mana letak Pak Soleh dan Bang Kodir telah menemui sosok hantu Arnita. Dan benar saja, setelah Bahdirun mencoba memanggil arwah Anita dengan duduk bersila sambil memejamkan mata dan mengucapkan beberapa jampi-jampi, tak lama kemudian datanglah angin besar dan disusul oleh kedatangan arwah Anita. "Kamu jangan ikut campur, Dirun," ucap arwah Anita. "Aku akan membalas semua perbuatan mereka, Dirun. Kau jangan coba-coba ikut campur urusanku," ucap arwah Anita. "Tenang Anita, tenang. Ingat Anita, kamu sudah meninggal," sahut Bahdirun. "Aku tidak akan bisa tenang kalau dendamku ini belum terbalas semua. Tapi tidak dengan jalan itu, Anita. Biarlah Tuhan yang membalas perbuatan mereka semua," ucap Dirun sambil menasihati. "Tidak, aku tidak mungkin bisa lupa. Mereka semua sudah tega kepadaku dan aku akan membalasnya. Kamu jangan coba-coba ikut campur urusanku, Dirun. Dan kau Soleh, aku minta tolong kepadamu, tolong jaga adikku dengan baik. Aku titipkan dia kepadamu." Iya Anita, aku berjanji, pasti aku akan menjaga Dodi," ucap Pak Soleh dengan gemetar. "Dan kau Dirun, asal kau tahu, Marnilah yang membuat aku menjadi seperti ini. Dia yang sudah menyantetku. Aku pasti akan membunuhnya. Pasti Dirun." Dan setelah itu, arwah Anita tiba-tiba menghilang lenyap begitu saja. Scene berpindah di istrinya Zikam. Iya benar, Marni adalah istri pertamanya Zikam. Ketika Marni tidur, ia dimimpikan bahwa Anita datang menemuinya. Seperti pada saat sebelum-sebelumnya, ketika si Marni sedang bertemu Anita, mereka pasti bertengkar soal Zikam. Dan gak tahu kenapa tiba-tiba Anita mencekik leher si Marni hingga si Marni kesulitan untuk bernafas. Dan ketika itu, Marni langsung mengambil gunting yang ada di belakangnya. Lalu Marni menusukkan gunting itu ke perut Anita yang sedang hamil. Seketika itu pula, Marni langsung jatuh tersungkur. Darah berceceran dari perutnya. Dan setelah itu, Anita berkata dan sambil menunjuk kepada Marni, "Aku akan membalas semua perbuatanmu, Marni. Aku pasti akan membalasnya." Langsung seketika itu pula, Marni terbangun dari tidurnya. Tidak. Apa yang telah aku lakukan? Atau apakah setiap subuh sosok yang datang itu adalah arwah Anita? Ini tidak bisa aku biarkan. Aku harus cepat-cepat minta pertolongan kepada Nyi Lasmi. Aku harus menceritakan semua yang terjadi padaku ini. Nyi Lasmi adalah orang di balik semua kematian Anita. Dia adalah dukun santet di kampung sebelah. Dia adalah orang yang dimintai tolong oleh si Marni agar menyantet Anita. Scene berpindah kepada Dodi. Pada malam itu, Dodi lagi sendirian di rumah. Dia gelisah tidak dapat tidur karena perutnya yang keroncongan. Ditambah lagi rasa kekhawatirannya kepada Pak Soleh dan Bang Kodir. Hingga malam ini juga beliau berdua belum kunjung datang. Tiba-tiba Dodi dikejutkan dengan suara-suara yang ada di dapur. Sontak dia langsung terbangun dari kasurnya. Dan dia berjalan menuju dapur. Dia mengendap-endap berjalan menuju dapur. Dan ketika membuka kelambu pintu dapur, dia tiba-tiba dikejutkan dengan aroma masakan yang sangat begitu sedap. Dan benar saja, ketika dia menoleh ke arah meja makan, di situ sudah terhidangkan semua aneka makanan. Ada ayam bakar dan semua lauk pauk yang ada di atas meja itu. Kelihatannya makanan itu baru saja dibikin dan masih kelihatan hangat. "Jangan bengong, Dek. Ayo makan. Kakak yang memasaknya untukmu." Tiba-tiba Dodi dikejutkan dengan suara tanpa wujud itu. Dan tanpa berpikir panjang, karena seharian dia belum makan,
Dia langsung segera memakan apa yang ada di hadapannya itu. Di tengah-tengah ia makan, tiba-tiba Pak Soleh dan Bang Kodir datang. Dodi, kamu di mana? Tanya Pak Soleh. Lagi di dapur ini, Pak. Kesini, Pak, ajak Bang Kodir. Mari kita makan, sahut Dodi dari dapur. Karena mereka berdua juga lapar, mereka berdua langsung lari ke dapur. Wah, makan enak gini, Dot. Dapat dari mana? Tanya Bang Kodir. Dodi hanya berucap, udah, sana ambil piring, nanti keburu dingin, gak enak. Mereka bertiga pun dengan lahap menikmati makanan tersebut. Dan selesai makan, mereka bertiga langsung beranjak ke ruang tamu. Scene berpindah ke Marni. Ternyata usai kejadian malam itu, si Marni meminta bantuan kepada Mbok Darmi untuk menemaninya memasak di dapur. Pagi itu Marni tidak dihantui oleh arwah Anita, namun dia dikejutkan dengan hilangnya 2 ekor ayam kesayangannya. Mbok, ayamku hilang, Mbok. Loh, kok bisa, Non? Siapa yang ambil? Enggak tahu, Mbok. Kemarin sore masih ada. Itu ayam Bangkok kesayangan kami, Mbok. Kok nggak ada ya? Siapa yang ambil? Iya, Mbok, nggak tahu juga, Non. Siapa tahu besok mereka pulang. Masa sih, Mbok, ada maling, Mbok? Itu ayam kalau dijual lumayan harganya, Mbok. 2 lagi yang hilang, sahut lagi Marni. Udah, Neng, ikhlaskan aja. Siapa tahu ayam-ayam itu lagi keluar cari makan, jawab si Mbok dengan menghibur Marni. Singkat cerita, sepulang Marni dari sawah, Marni langsung bergegas menuju rumahnya Nyi Lasmi. Dan setelah nyampe di sana, Marni langsung segera menceritakan semua apa yang terjadi terhadap Marni. Jahanam, memang benar, dia sedang mengejarmu, ucap Nyi Lasmi. Lalu aku harus bagaimana, Nyi? Ucap Marni dengan perasaan yang takut. Tenang, Marni, kamu harus selalu memakai jimat ini, ucap Nyi Lasmi sambil menyerahkan sebuah bungkusan kepada Marni. Lalu bagaimana cara aku memakainya, Nyi? Tanya si Marni. Jimat itu kamu kasih tali dan kamu gantungkan di lehermu, Marni, ucap Nyi Lasmi. Ya sudah kalau begitu, Nyi. Saya pamit dulu. Pamit si Marni sambil menyerahkan uang kepada Nyi Lasmi. Scene berpindah kepada keluarga Bi Tati. Sore itu ketika Bi Tati lagi memandikan Farel, Bi Tati dikejutkan suara Farel dengan memanggil-manggil namanya. Mama, Mama. Farel memanggil nama mamanya dan mengacungkan kedua tangannya. Seakan-akan Farel sedang melihat mamanya dan memintanya untuk menggendong. Aku tahu kamu sedang ada di sini, Anita. Tolong, Anita, kamu sudah meninggal. Kamu jangan menghantui kami, Anita. Biar Farel bibi yang ngasuh, ucap Bi Tati dengan meneteskan air mata. Seakan-akan Bi Tati juga bisa merasakan kehadiran sosok Anita. Scene berpindah kepada Mbah Digrun. Malam itu selesai Isya, Mbah Dirun menghampiri Pak Soleh yang berada di rumahnya Dodi. Mbah Dirun berkata kepada Pak Soleh bahwa malam itu dia mempunyai rencana. Dia berusaha untuk menenangkan arwah Anita. Dan setelah Pak Soleh menyetujui ajakan Mbah Dirun, mereka berdua kemudian menyiapkan semua alat-alat ritual untuk menenangkan Anita. Mbah, aku boleh ajak si Kodir nggak? Aku takut kalau cuman berdua, Mbah, ucap Pak Soleh kepada Mbah Dirun. Iya, silahkan, gak apa-apa. Kita berangkat kalau Dodi udah tidur aja ya, ucap Mbah Dirun kepada Pak Soleh. Dan rencana pun sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Waktu Dodi sudah tidur lelap, mereka bertiga langsung beranjak pergi menuju hutan bambu. Tak lama kemudian, Mbah Dirun langsung segera menata-nata semua peralatan yang telah dia bawa.
Dibantu dengan Pak Soleh dan Bang Godir, semuanya telah selesai dan Mbah Dirun telah siap untuk melakukan ritual pemanggilan arwah Anita. Mbah Dirun duduk bersila dan mulutnya berkomat kamit membacakan mantra. Tiba-tiba kuali penuh bunga yang ada di hadapan Mbah Dirun itu pecah dengan disusul adanya angin besar yang menghantam mereka bertiga. Hingga Mbah Dirun seketika itu juga terpental dari duduk persilaannya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan sosok putih dari atas, lalu menghampiri mereka bertiga. "Lagi-lagi kau, Dirun," ucap arwah Anita. "Kau sudah kuperingatkan berkali-kali, jangan ganggu aku. Jangan ikut campur urusanku, Dirun." Seketika itu pula Mbah Dirun lanjut duduk bersila dan membaca mantra. Dan lagi-lagi Mbah Dirun terpental dari duduknya. Namun tidak itu saja. Darah segar keluar dari mulut dan hidung Mbah Dirun waktu itu juga. "Anita, tahan Anita. Aku hanya ingin menenangkanmu di sana," ucap Mbah Dirun dengan tertatih-tatih. "Kau bukan tandinganku, Dirun. Sudahlah. Aku sudah mengingatkanmu berkali-kali, jangan campuri urusanku." Entah jin apa waktu itu yang membantu arwah Anita hingga arwah Anita menjadi sesakti itu. "Asal kau ketahui, Dirun, aku akan tenang ketika dendamku sudah terbalaskan." Lalu seketika itu juga arwah Anita menghilang lenyap begitu saja. Singkat cerita, mereka bertiga langsung kembali pulang menuju pos ronda. "Aku harus mencari bantuan," ucap dari mulut Mbah Dirun kepada mereka berdua, yaitu Pak Soleh dan Bang Kodir. Mencari bantuan kepada siapa, Bah?" ucap Bang Kodir. "Aku sudah tahu aku akan meminta bantuan kepada siapa. Dia juga orang kampung kita. Dia itu mempunyai kehebatan, namun beliau selalu menutupinya." Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Nantikan kisah selanjutnya hanya di Kisah Seram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.